Pemirsa, kembali lagi dengan saya, reporter Fernita Elia. Akhir-akhir ini, berita tentang virus corona sangat booming. Namun, ada berita yang tidak kalah booming, yaitu suatu film yang kontroversial berjudul Pique. Berikut cuplikannya. Pada adegan ini menunjukkan kedatangan Pique ke bumi. Adegan ini adalah kisah pertemuan Pique dan Jago ketika Pique membagikan selebaran yang berisi tentang Tuhan yang hilang, dan itu cukup menarik perhatian Jago. Rasa penasaran Jago sebagai wartawan membawa dia untuk mencari Pique dan mengetahui tentang kisah di balik pembuatan poster tersebut, dan akhirnya Pique mau menceritakan kepada Jago. Pique mulai bercerita bahwa ia kehilangan remote-nya dan sudah mencari kemana-mana, dan dia bertemu dua orang di depan kuil yang berkata jika ia ingin menemukan remote-nya kembali, ia harus beribadah kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya remote-nya dikembalikan, sehingga ia masuk ke dalam kuil untuk mempersembahkan persembahan. Pique membawa persembahan yang seharusnya dipersembahkan kepada dewa di kuil ke gereja, sehingga menimbulkan kemarahan para jemaat yang ada di gereja, sebab persembahan yang diberikan Pique tidak seharusnya berada di gereja. Akhirnya Pique diusir keluar dari gereja. Setelah diusir keluar, Pique bertanya, manakah persembahan yang seharusnya dia persembahkan? Ketika dia melihat dan dia bertanya kepada jemaat apa yang sedang dipegang oleh pendeta di depan, mereka menjawab anggur. Dalam benak Pique, anggur itu adalah persembahan. Jadi Pique bergegas untuk membeli anggur di toko terdekat dan bertanya di manakah tempat ibadah terdekat untuk dia bisa memberikan persembahan. Lagi-lagi Pique melakukan kesalahan karena dia tidak tahu bagaimana sistem dan struktur memberikan persembahan. बहुत धुलाई के बाद समझ आया कि ई गोले पे एक नहीं बहुत सारा भगवान था. Pique yang polos सब terus भगवान का memulai अलग-अलग kesalahan रूल्स yang sama. Dia सब memberikan भगवान अपना-अपना persembahan yang कंपनी tidak खोल रखा. seharusnya diberikan kepada उसको धर्म agama-agama कहता lain, था. sehingga और mengibarkan हर धर्म का kemarahan yang अलग-अलग besar मैनेजर dari था. setiap agama, dan mereka ई berusaha गोले का हर mengejar dan आदमी menangkap कौनो dia एक धर्म karena से यानी dia कौनो एक menyalahi कंपनी से जुड़ा aturan हुआ yang था ada di dalam और वो उसी agama कंपनी का भगवान को masing-masing फॉलो yang करता ada di था, दूसरे को नहीं. dunia. अब हम कौन कंपनी का मेंबर हो? हम कौन भगवान का पूजा करो? रिमोटवा पाने बात सुन लेगा. Pada adegan ini terlihat dan tergambar bahwa lagu yang dinyanyikan itu menggambarkan perjalanan Pique, bagaimana dia berusaha untuk mencari Tuhan yang dapat membantu dia untuk menemukan remote controlnya. Dia berusaha datang ke agama satu dan yang lainnya, hingga pada akhirnya dia sedih dan putus asa. Manakah Tuhan yang sebenarnya yang dapat membantu dia untuk menemukan remote controlnya? भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू. मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदास करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे
थके मेरे नैन तुझे ढूंढे थके मेरे है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू. Dalam kesedihan dan kesepian, Pique terus mencari di mana keberadaan remote-nya. Dia terus berjalan, akhirnya dia tiba di sebuah tempat pembuatan patung-patung untuk kuil, dan dia memohon kepada patung-patung itu untuk bisa membantu dia menemukan di manakah remote kontrolnya berada untuk bisa membantu dia untuk pulang kembali ke planetnya. ऐसे हाथ जोड़ के आपसे बात करें या ऐसे घुटने के बल बैठ के माथा जमीन पे रखे. घंटी बजाकर आपका जगाए या लाउड स्पीकर पे आवाज दे. गीता का श्लोक पढ़े, कुरान का आयत या बाइबल का वर्स. आपका अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग बात बोलता है. कौनो बोलता है सोमवार को फास्ट करो, तो कौनो बोलता है मंगल को. कौनो बोलता है सूरज डूबने से पहले भोजन कर लो, तो कौनो बोलता है कि सूरज डूबने के बाद रोजा तोड़ो. कौनो बोलता है गैया की पूजा करो, तो कौनो बोलता है उसका बलिदान करो. कौनो बोलता है नंगे पैर मंदिर में जाओ, तो कौनो बोलता है कि बूट पहन के चर्च में. ससुरी कौन सी बात सही है, कौन सी गलत, समझ में नहीं. Pada adegan akhirnya adalah setelah melakukan pencarian yang begitu panjang, mengalami kisah yang begitu rumit, akhirnya Jago bisa membantu Pique untuk mendapatkan kembali remote kontrolnya yang bisa mengantarkan dia untuk kembali pulang ke planetnya. सिखा के गया प्यार शब्द का सही मतलब. Nah, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan berbagai narasumber dari berbagai daerah. Bagaimana pandangan mereka terhadap film Pique tersebut? Baiklah pemirsa, saat ini saya akan mewawancari salah satu mahasiswa yang berada di salah satu kampus universitas ternama di Indonesia. Dengan Mbak siapa? Herwin. Mbak pernah nonton film Pique nggak? Ya, jelas lah pernah. Bagaimana pandangan Mbak Herlin tentang film Pique tersebut? Menurut saya ya, film Pique ini cukup baik. Saya juga sudah menontonnya. Kenapa baik? Karena di dalam film Pique ini terkandung pengetahuan. Nah, pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan keberagaman agama yang ada di dunia ini. Sehingga mungkin sebagian orang tidak tahu ya agama-agama apa saja yang ada di dunia ini. Jadi melalui film ini orang-orang bisa dibukakan matanya bahwa dalam dunia ini banyak agama, sehingga mereka juga tahu melalui film ini banyak cara beribadah berdasarkan agama yang mereka anut. Jadi menurut saya film ini cukup memberikan pengetahuan sih buat setiap orang, khususnya akademisi. Makasih Mbak, sampai bertemu lagi. Lalu bagaimana ya pandangan masyarakat tentang film Pique tersebut? Mbak, bisa mengaku sebentar? Iya, kenapa? Dengan Mbak siapa? Oh, saya Del. Boleh kesini Mbak? Oh, ini ada apa ya Mbak? Mbak pernah nonton film Pique nggak? Iya, pernah. Kenapa ya? Bagaimana pandangan Mbak tentang film tersebut? Kalau menurut saya sih sebagai masyarakat umum ya, melihat film ini begitu kontroversial. Kenapa? Karena ada dua sisi, yaitu sisi positif maupun negatif. Nah, sisi positifnya ini kan kita bisa lihat bahwa film ini tuh sangat lucu ya, terutama si tokoh utamanya sendiri, si Pique itu banyak kelucuan dari dia. Terus di situ juga banyak agama, cara menyembah, cara beribadah. Tapi anehnya ya, saya heran nih Mbak, kenapa ya bisa semua orang yang di situ bisa hidup berdampingan gitu, bisa hidup rukun. Nah, kita kan belajar toleransi dari mereka. Tapi sisi negatif yang saya tangkap yaitu ada unsur-unsur seperti kritik gitu Mbak, seperti unsur sindiran terhadap praktik-praktik keagamaan tertentu atau pemuka-pemuka agama. Jadi menurut saya ya, sebagai masyarakat umum yang menonton harus bijak dalam menyikapi setiap film yang saya tonton kayak gitu Mbak. Betul sekali, terima kasih Mbak atas waktunya. iya, Maaf mengganggu ya Mbak. Nggak apa-apa kok, Mbak. Dan Mbak, Iya. terima kasih.
Baiklah, sekarang saya sedang bersama dengan filsuf Bapak Jonas ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih pandangan Bapak tentang film Pique? Film Pique yang filmnya itu ya Pak? Ya. Nah, kalau di film Pique itu sih, kalau saya sebagai seorang filsuf gitu Pak, sebenarnya banyak banget sih nilai-nilai filsafatnya di dalam film itu sih. Tapi yang paling ditekan, yang paling menonjol dan juga di masyarakat kita itu sangat toleran gitu ya Pak. Jadi ada toleransi yang sangat besar. Jadi ketika di film itu dipastikan ada agama yang sangat banyak. Nah, jadi ada beberapa agama, misalnya ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Mereka tuh hidupnya saling berdampingan rukun. Jadi tidak ada yang namanya demonstrasi, ada unjuk rasa dan lain sebagainya. Jadi mereka saling menerima, oh aku punya kepercayaan, punya Tuhan seperti ini, aku cara pribadi seperti ini. Jadi mereka saling mentoleransi, jadi tidak ada oh Tuhanmu itu salah atau Tuhanmu itu salah. Jadi tidak ada istilahnya konflik di antara mereka. Jadi film itu menggambarkan ada toleransi yang besar Mbak. Nah, toleransi yang besar itu kalau misalnya kita dalam aliran filsafat sendiri itu dinamakan aliran pluralisme Mbak. Jadi pluralisme ini berkembang pada zaman ke-8 gitu Mbak. Jadi ketika itu berkembang, nah orang-orang itu pada menerima. Jadi kalau misalnya kamu punya toleransi dan orang-orang itu biasa saja dengan itu. Misalnya kamu punya agama A, si orang yang satu punya agama B, mereka akan tetap biasa saja karena saling menghargai satu sama lain gitu ya. Berarti yang paling menonjol itu filsafat pluralisme. Iya. Selain itu ada juga sih Mbak, ada teologi, ada animisme dan lain-lain sebagainya itu juga ada Mbak. Tapi kita lihat dari sisi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, toleransi yang saling menghargai satu sama lain, nah itu filsafat yang paling berkembang di film itu yang bisa jadi dampak ke masyarakat kita itu adalah rasa toleransi. Terima kasih atas waktunya Bapak Jonas. Iya, sama-sama Mbak. Datang lagi ya Mbak nanti. Siap Kak, terima kasih. Nah, tadi kita telah melihat ya pandangan dari mahasiswi, masyarakat, serta filsuf bagaimana pandangan mereka terhadap film Pique tersebut. Dari filsuf sendiri, dia memandang bahwa film Pique tersebut menganut paham pluralisme. Bagaimana sisi secara teologis menurut pandangan Bapak Dejan ya Pak ya? Ya Pak, sama-sama Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Nah, jadi menurut saya pluralisme ini tidak sepenuhnya salah, karena pluralisme sendiri menggambarkan kalau setiap manusia itu punya sense of divinity, di mana mereka itu setiap manusia itu punya keinginan untuk menyembah Tuhan atau seseorang atau pribadi yang mempunyai kuasa di atas alam semesta ini. Nah, itu ada hal yang cukup tepat ya, tetapi bagian yang salah adalah pada saat mereka atau pluralisme sendiri memandang bahwa setiap jalan itu sama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, dalam artian ini keselamatan ataupun yang dikatakan oleh orang-orang itu bakal masuk surga ya, bakal masuk surga. Nah, tetapi secara kekristenan di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup dan satu-satunya. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa jalan yang sama dengan tujuan yang bakal sama pun yang bakal didapat oleh setiap orang itu adalah suatu kesalahan ya, karena Yesus mengatakan sendiri dengan teguh ya, di mana dia juga adalah Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa jalan untuk keselamatan ataupun yang dikatakan oleh orang-orang itu masuk surga hanya melalui Yesus saja, yaitu beriman di dalam Yesus Kristus, seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bapak Dejan. Terima kasih. Ya, Pak. Boleh. Oh iya, ini Pak. Ya, karena kita lagi virus itu ya. Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Baiklah pemirsa, kita sampai pada kesimpulan dari film Pique. Film Pique tersebut hanya ada satu Tuhan. Namun manusia yang menciptakan agamanya sendiri atau Tuhannya sendiri melalui cara berpakaian, cara beribadah, serta pengajaran-pengajarannya, sehingga menimbulkan polemik bahwa ada banyak Tuhan di dunia ini. Keterbatasan manusia atas pengetahuan tentang pengajaran agama memberikan peluang bagi pemuka-pemuka agama untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri melalui pengajaran yang salah. Pique percaya bahwa hanya ada satu kebenaran dari ke-6 jalan kebenaran tersebut.